Oke, masih dengan Profesor Kardus, gak berjasa tapi jenius. Apokaliptisme atau keyakinan adanya kiamat. Apokaliptisme merupakan aspek eskatologi, yakni sebuah pemahaman tentang adanya sebuah zaman di mana segala sesuatu akan sirna, musnah tak tersisa. Dalam berbagai literasi budaya kuno, penggambaran adanya hari kiamat sudah diceritakan di setiap peradaban umat manusia. Bahkan secara teologi atau ilmu keagamaan, adanya hari kiamat merupakan hal mutlak yang pasti akan terjadi. Doomsday atau hari kehancuran segala sesuatu sudah banyak tertulis di kitab-kitab agama di bumi ini, terutama agama-agama Abrahamik seperti Islam, Kristen, dan Yahudi. Juga beberapa literasi paganisme atau agama kepercayaan turun-temurun. Ya, berbagai silang pendapat dan pro kontra pastinya sering terjadi di setiap era dan zaman. Sejak peradaban umat manusia baru terbentuk, banyak golongan yang percaya di mana ada penciptaan pasti ada kematian atau kehancuran. Hal ini merupakan mekanisme alamiah. Ada positif, ada negatif, ada pasang, ada surut, ada malam, ada petang, ada baik, ada buruk, ada sebab, ada akibat, ada awal, ada juga akhir. Dalam fisika, ada yang namanya panah waktu atau asimetri waktu atau arrow of time, di mana segala sesuatu di alam semesta ini akan berkembang mengalir ke keadaan tertentu. Hal ini mengacu pada entropi, salah satu dari sifat hukum kedua termodinamika yang berbunyi, entropi dari sebuah sistem yang terisolasi akan selalu meningkat. Ya, keadaan entropi termodinamika dapat kita lihat pada perilaku suhu dari panas menjadi dingin, es yang mempadat kemudian menjadi cair, dari keadaan berenergi tinggi menjadi keadaan energi potensial yang terendah. Ya, dalam konteks sebelumnya Profesor Kardus pernah mengulas masalah tersebut tentang entropi, salah satu dari hukum kedua termodinamika. Dari sini kita bisa lihat, bahkan dari kacamata fisika, keadaan alam semesta saat ini tak mungkin akan sama dengan alam semesta yang akan datang. Bahkan konstanta Hubble telah menjelaskan jika alam semesta kita terus berekspansi dan galaksi-galaksi yang kita amati setiap malam akan terus bergerak menjauh satu sama lain. Dari mekanisme perluasan alam semesta inilah teori Big Bang terlahir, di mana alam semesta kita dimulai dari keadaan titik singularitas yang kemudian meledak, berekspansi, mengembang, dan kemudian terdistribusi ke seluruh sudut di alam semesta ini. Dan jika alam semesta terus berekspansi, maka susunan keadaan materi yang berkumpul di sebuah sistem di alam semesta ini akan tercerai-berai ke keadaan yang tidak bisa kita bayangkan. Ya, dalam konten ini Profesor Kardus akan mengulas beberapa mekanisme, skenario, dan hipotesa ilmiah tentang nasib akhir alam semesta kita yang dinilai dari konstanta fisik. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus, tak berijazah tapi jenius, untuk mendapatkan informasi dan notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Ya, teori yang pertama adalah heat death universe atau kematian panas alam semesta. Teori kematian panas atau biasa disebut dengan Big Chill atau Big Freeze merupakan sebuah hipotesis alam semesta yang mengatakan bahwa nasib akhir alam semesta akan runtuh pada keadaan tanpa energi dalam ketidakteraturan termodinamika. Teori ini digambarkan akan terjadi ketika perluasan alam semesta terus berlanjut, di mana alam semesta menjadi lebih besar, mengembang, menjadi lebih dingin dan lebih encer, hingga seiring berjalannya waktu semua struktur akhirnya akan terurai menjadi partikel subatomik, dan foton-foton yang terurai akan mencapai keadaan energi terendahnya. Hal ini juga dapat terjadi karena peningkatan entropi sesuai dengan hukum kedua termodinamika. Ya, penjabaran entropi dapat kita lihat pada mekanisme-mekanisme sederhana yang terjadi di kehidupan sehari-hari, seperti perilaku keadaan panas yang akhirnya berubah menjadi dingin, atau kenapa ya waktu selalu berjalan maju tidak berjalan mundur, atau kenapa
bahan bakar yang kita gunakan pasti akan habis karena terjadi proses pembakaran energi. Tak hanya sampai di situ, perilaku entropi juga terjadi pada mekanisme keberadaan lubang hitam. Bahkan radiasi Hawking telah menjelaskan bahwa lubang hitam pun suatu saat nanti pasti akan sirna karena menguap, kehilangan massanya karena disebabkan oleh peningkatan entropi yang memindahkan energi-energi, di mana perpindahan termal atau panas akan terus mengalir dari satu titik ke titik lainnya. Ketidakteraturan inilah yang dapat meruntuhkan seluruh struktur ikatan energi di alam semesta, karena energi pasti tersusun di setiap objek bermassa di alam semesta sesuai dengan prinsip kesetaraan energi, yang artinya jika energi-energi yang menjadi penyusun massa di alam semesta ini terlepas, pasti keadaan materi menjadi tidak stabil. Ketidakstabilan tentunya akan meruntuhkan mekanisme fundamental atau dunia kuantum penyusun materi alam semesta. Ya, dan teori yang kedua adalah Big Rip atau robekan besar. Big Rip atau robekan besar merupakan model kosmologi apokaliptik tentang nasib akhir alam semesta, di mana struktur besar materi, unsur, atom, hingga partikel-partikel subatomik yang tersusun dalam ruang waktu kemudian terkoyak, tercabik-cabik. Karena mekanisme ekspansi dan perluasan alam semesta, hal ini bisa kita lihat dalam skema perluasan alam semesta dalam konstanta Hubble, di mana faktor skala alam semesta akan mengalami percepatan yang sulit diprediksi di masa depan. Pemuaian dapat terjadi sesuai dengan hukum eksponensial. Dan kemudian teori yang ketiga adalah vakum decay atau peluruhan vakum palsu. Dalam konten sebelumnya, Profesor Kardus pernah mengulas mekanisme ini, di mana medan Higgs atau partikel Higgs boson memiliki potensi besar untuk melakukan peluruhan vakum, di mana medan Higgs atau Higgs boson dapat membusuk dan mengalami peluruhan karena kondisi keadaan materi Higgs boson saat ini berada pada keadaan metastabil atau keadaan vakum palsu, di mana seandainya medan Higgs saat ini memang benar ada dalam keadaan vakum palsu, pasti suatu saat nanti medan Higgs memiliki potensi besar untuk jatuh ke keadaan vakum aslinya atau ke keadaan energi potensial terendahnya. Karena seperti yang kita tahu, medan Higgs atau Higgs boson merupakan entitas penyusun dasar massa di setiap materi di alam semesta. Higgs boson merupakan partikel pembawa massa, dan seandainya energi Higgs boson benar-benar runtuh dalam peluruhan vakum dan kemudian menerobos quantum tunneling atau penerowongan kuantum menuju vakum sejatinya di titik energi potensial terendahnya, maka bisa dipastikan seluruh struktur bermassa di alam semesta akan runtuh tertelan gelembung vakum yang bergerak dengan menggunakan kecepatan cahaya. Karena massa dan energi adalah setara, kehilangan massa artinya energi yang tersimpan dalam massa tersebut juga akan lenyap. Ya, itulah mengapa partikel Higgs boson juga dijuluki sebagai partikel Tuhan. Karena selain membantu Tuhan untuk menyusun struktur massa di alam semesta ini, Higgs boson juga berpotensi menjadi belati bermata dua. Karena saat ini para ilmuwan umumnya belum tahu apakah Higgs boson sudah ada pada keadaan vakum sejati atau masih berada pada keadaan vakum palsu atau metastabil. Dan yang terakhir adalah Big Crunch atau krisis besar. Ya, Big Crunch atau krisis besar merupakan antitesis, kebalikan dari skenario Big Rip atau robekan besar. Ya, seandainya suatu saat ternyata ekspansi alam semesta ini tidak menciptakan Big Rip atau robekan besar, artinya ekspansi pada akhirnya akan melambat atau terhenti. Banyak ilmuwan berteori jika hal itu terjadi, kemungkinan skenario akan berbalik, di mana alam semesta yang awalnya mengembang tiba-tiba akan terkompresi, memadat menuju ke keadaan panas, di mana materi-materi kemudian berbalik arah karena adanya modus siklik atau model osilasi, di mana ketika alam semesta yang awalnya mengembang kemudian sekejap terhenti, dihipotesakan kemungkinan besar fase tersebut dapat menghasilkan pantulan ekspansi, di mana gravitasi materi kemudian akan terbentuk lagi, memadatkan dan kemudian akan mengkompresi seluruh unsur di alam semesta ini ke keadaan awal, layaknya masa-masa sebelum ledakan Big Bang, di mana
singularitas awal terbentuk, di mana materi-materi yang awalnya tersebar ke seluruh penjuru alam semesta nantinya tiba-tiba akan runtuh, menyatu kembali ke keadaan singularitas awal. Diketahui dari keempat teori, model teori Big Crunch atau krisis besar merupakan skenario yang paling tidak diminati. Ya, dan berikut adalah 4 skenario besar dalam fisika modern seandainya kiamat besar benar-benar terjadi. Profesor Kardus bersama Profesor Albert Einstein dan Profesor Max Planck mengabarkan